sekalian, Shalom, jumpa lagi pemirsa. dalam Good News Program, dalam suatu acara yang sangat luar biasa. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Debbie Katarina. Suatu hal yang luar biasa, kami melakukan perjalanan di tanah perjanjian ini Ya. selama 10 hari dan 7 malam ya. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa kota Nazaret adalah suatu kota yang sangat spesial di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Karena Tuhan Yesus Kristus, dia itu pada waktu 2000 tahun yang lalu, dia bukan hanya hidup sini, tetapi selama 28 tahun dia dibesarkan di kota Nazaret ini. Dan pemirsa sekalian, kita akan berjalan-jalan sepanjang The Nazareth Village ini atau Dusun Nazaret untuk melihat bagaimana sih kira-kira kondisi rumah, kemudian binatangnya, gembalanya, kemudian hal-hal yang sangat menarik dari abad yang pertama ya Deb ya? Dan Oke, bisa yaitu cerita sedikit abad nggak? di mana Tuhan Yesus hidup ya saudara Ya. ya. Jadi di Nazareth Village ini tetap dijaga keadaannya seperti seasli mungkin pada abad yang pertama pada zaman Yesus hidup. Ya, sangat menarik sekali pemirsa sekalian. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi kita akan jalan-jalan ya. Kita akan Ya. lihat-lihat bagaimana seperti di tempat ini adalah sinagoga dan kemudian dari beberapa hal yang lain. Dan saya percaya pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Ada nomor-nomor telepon yang juga Anda dapat hubungi sekarang juga untuk Anda dapat didoakan bersama dengan tim daripada konseling dan tim doa kami. Kita percaya bahwa dari tanah perjanjian ini ada banyak kuasa, ada banyak urapan, dan Tuhan hendak memulihkan keluarga dan kehidupan siapapun Anda yang menonton Good News Program pada hari ini. Amazing. Yeah. It's good to see you. Welcome. Yeah. Tell us, how did you come to know Jesus Christ as your Lord and Savior? I am. We are Arab Christian. I hear about the work here, and I coming. But I feel right now that I am not working here. I feel that I'm live in the Jesus time. Really? I swear. So, how long have you been working in Nazareth Village? Here, 7 years. 7 years. You enjoy? Wow. Okay. And you live also in the We city are of Nazareth? live here so close here. Well, I'm happy to see you, Joseph. And I'm happy. Oke, pemirsa sekalian, kita akan nanti lihat bersama-sama. Yusuf ini adalah replika daripada seorang tukang kayu di abad yang pertama. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai manusia, dia pernah dibesarkan oleh seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Tentunya bukan Yusuf yang ini, tetapi saksikan. Good news. Luar biasa. Gathering. Bet Knesset. Beth Knesset itu Ayo. bahasa Ibraninya untuk sinagoga dan itu artinya rumah perkumpulan. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Nazaret adalah tempat di mana Yesus dibesarkan. I'm from Nazareth. Selamat datang di desa Nazaret. Nama saya Iman. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu siang hari ini. And I'll walk you through the Nazareth Village store. Dan kita akan masuk melalui toko dari desa Nazaret. You'll be able to experience a first century farm and village. Dan Anda akan bisa mengalami seperti desa dan juga peternakan dari abad pertama di desa Nazaret ini. The land you'll be walking in is located in this area. Letaknya ada di situ seperti di gambar. And it's about a 10-minute of a walk from the center of the village, which was in this area. Kira-kira 10 menit berjalannya sampai kita menuju ke pusat dari desa tersebut. Nazareth Village
adalah suatu museum terbuka di mana kita dapat melihat kondisi reka ulang dan reka adegan kehidupan sehari-hari pada zaman Yesus. This is the first archaeological finding we found here in 1996. Ini adalah penemuan arkeologis pertama yang kita temukan. And it's the wine press. Dan ini adalah tempat pemerasan anggur. All the grapes has to be dumped up here. Jadi semua anggurnya harus dikumpulkan di atas sini. They just take the sandals off and put them to the side. Take the water sandals. Oh ya, terus harus lepas sepatu sandalnya, taruh di samping. And then walk the grapes Lalu barefoot. menginjak-injak ini anggurnya. And then the juice flows down through here. Maka jus anggurnya akan turun ke bawah sana, masuk ke bawah. And then they scoop it out from the hole down there. Lalu akan dicedokin. Seperti inilah gembala berpakaian pada zaman Yesus. Dan beginilah cara gembala menggembalakan kawanan ternaknya. Namanya Yusuf, dia adalah tukang kayu. Di zaman Yesus, tukang kayu sudah mempunyai peralatan yang cukup memadai. Walaupun belum modern, tetapi dapat digunakan untuk membuat perabotan. They had it at Jesus' time, and today some carpenters still use it. Yes. Ya, ini sudah ada di zaman Yesus, sampai sekarang pun masih digunakan. It's really amazing. For 2,000 years, the same tool still good. Jadi selama 2000 tahun ini alat yang sama masih bisa dipakai. Wanita di zaman Yesus memintal dan menenun. Beginilah cara mereka membuat benang dari bulu-bulu domba yang telah digunting. Bila mereka menginginkan benang dengan warna tertentu, maka mereka harus merebusnya dengan berbagai buah-buahan. Contohnya, delima untuk mendapatkan warna merah. Brown comes from walnut shells. Kalau yang Walnut ini shell? dari bungkus walnut. Rumah ibadat atau sinagoga di zaman Yesus seperti ini replikanya. Di dalam rumah ibadat, mereka belajar firman Tuhan. House of gathering. Bet Knesset. Bet Knesset itu bahasa Ibraninya untuk sinagoga dan itu artinya rumah perkumpulan. Yesus datang ke rumah ibadat di Nazaret untuk mengajar mereka tentang kerajaan sorga. Tetapi mereka menolaknya karena mereka mengenalnya sebagai anak tukang kayu, bukan sebagai Mesias. Olive oil ini baru berfungsi pada waktu di press, saudara, digencet, sehingga pada waktu itu minyaknya keluar. Nah, mungkinkah saudara, di dalam kehidupan ini pada waktu Tuhan mengizinkan ada himpitan, ada masalah, ada tekanan, ada aniaya terjadi, ada kesukaran saudara terjadi pada kehidupan kita. Mungkinkah itu adalah bagian daripada supaya minyaknya saudara ini keluar? Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di WTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih siswa.
pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus membawa mujizat kemanapun dia pergi. Pelayanannya membawanya masuk ke Yerusalem, ibu kota Israel pada zaman itu. Inilah awal dari kesengsaraannya. Mereka menolak dia. Mereka mengharapkan raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan raja yang menawarkan kedamaian di hati dan kehidupan yang kekal. Di Taman Getsemani ini, Yesus berdoa semalaman sebelum ditangkap, agar cawan penderitaan itu lalu daripadanya. Namun dia berserah, bukan kepada kehendaknya, melainkan kehendak Bapanya. Tekanan yang dirasakannya sedemikian rupa sampai dia meneteskan keringat darah. Pohon zaitun ini berusia 2.200 tahun. Pohon itu, karena itu 2.000 tahun, 2.200 tahun. Saksi bisu akan pergumulan yang Yesus alami demi menyelamatkan engkau dan aku. Saudara sekalian, sebagai seorang manusia dan 100% Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu juga memiliki keinginan tidak untuk disalibkan. Betul nggak, saudara? Nah, ini saya bisa katakan kepada saudara, gambaran daripada kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah merasa tidak sanggup lagi untuk berjalan satu langkah lagi, saudara. Kita sudah kehilangan pengharapan atas apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita kadang-kadang, saudara. Ya, ingat pada waktu saudara mengalami masa-masa seperti itu, yang saudara harus tanyakan kepada Tuhan. Biasanya kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita akan bertanya, Tuhan kenapa aku? Why me? Gitu ya. Tetapi saya minta kita untuk selalu berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu buat aku? Dan Tuhan, aku minta kehendak-Mu yang sempurna itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Walaupun kita sekarang hidup pada zaman modern, saudara, tetapi selalu pegang teguh firman Tuhan. Di belakang ini ada pohon-pohon buah zaitun, pohon-pohon zaitun yang umurnya beberapa sudah 2.200 tahun. Tadi dikatakan demikian, betul saudara? Saudara tahu nggak? Minyak zaitun itu atau olive oil ini baru berfungsi pada waktu di press, saudara, digencet, sehingga pada waktu itu minyaknya keluar. Nah, mungkinkah saudara di dalam kehidupan ini pada waktu Tuhan mengizinkan ada himpitan, ada masalah, ada tekanan, ada aniaya terjadi, ada kesukaran saudara terjadi pada kehidupan kita? Mungkinkah
Itu adalah bagian daripada supaya minyaknya saudara ini keluar. Supaya saudara berkenan, supaya saudara memuliakan nama Tuhan. Ada amin kah? Bagaimana dengan pemirsa sekalian ada di rumah? Saya mengajak Anda untuk mengaminkan apa yang kami lihat di sini. Sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Jangan pernah menyerah. Kalau Anda mengalami hal-hal sukar dalam kehidupan Anda, percayalah seperti buah zaitun, pohon yang ada di belakang saya 2200 tahun. Tetapi pada waktu masih berbuah dan masih mengalami tekanan kehidupan, masih mengalami aniaya, masih mengalami gencetan, justru mereka malah menghasilkan minyak zaitun yang sangat mahal harganya, yang dipakai bahkan untuk menerangi bait suci, yang dipakai untuk menghaluskan kulit manusia, yang dipakai untuk bahkan untuk bisa dimasak. Terima perkenanan Tuhan saudara, terima berkatnya yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, muridnya sendiri. Malam itu Yesus ditangkap, lalu dibawa ke rumah imam besar Kayafas untuk diadili. Mereka meludahinya, memukulnya, mencemoohnya. Lalu mereka melemparkannya ke penjara bawah tanah. Sendirian dalam kegelapan dan dinginnya malam, Yesus menderita bagi kita semua. Juga buat Anda yang di rumah yang menonton, gua ini ibaratnya seperti relung hati saudara dan saya. Tempat yang kotor, tempat yang hina, tiada pengharapan saudara. Tetapi Yesus memilih untuk ada di sana. Bukan karena apa yang saudara lakukan, tetapi karena Dia mengasihi saudara. Maukah saudara berpaling dari kehidupanmu yang lama, kemudian kau berkata, Tuhan Yesus ampuni aku manusia yang tidak layak. Tetapi hari ini Engkau melayakkan aku Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuk dalam hatiku seperti gua yang gelap, yang tiada jalan keluar, yang tiada pengharapan, yang tiada ujung dan pangkalnya, yang penuh dengan kelaknatan, penuh dengan cacian, dengan makian, penuh dengan kemarahan. Ampuni aku Tuhan Yesus, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Kau disiksa buat aku, Engkau dihancurkan, Engkau ditempeleng, Engkau diludahi, Engkau ditelanjangi, Engkau dicambuk buat aku Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan demikian pemirsa, katakan, aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku, terima aku. Pemirsa sekalian, Engkau dikatakan pada waktu Engkau mengucapkan hal itu, firman Tuhan berjanji bahwa Engkau diampuni. Bukan atas apa yang saudara bisa lakukan, tetapi apa yang engkau percayai. Di dalam nama Yesus biarlah pengampunan Tuhan, berkatnya melimpah, hidup yang baru. Firman Tuhan mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Terima pemirsa, terima dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat sukacita, damai sejahtera, pengharapan dan hidup yang baru. Ada pemulihan di dalam nama Kristus. Saya mengucapkan selamat bagi Anda yang memilih untuk percaya walaupun Anda belum melihat. Haleluya. Amin. Pada saat itu, Petrus menunggu di halaman luar, dan dia menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Tepat seperti yang Yesus katakan. Yesus berkata kepada Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok.
Pagi itu Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus untuk diadili lagi. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa atas Yesus, orang banyak meminta Yesus untuk disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia. Coba lihat dengan mata hati saudara, apa yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya pada waktu itu. Saudara tahu nggak, pada waktu setiap kali Yesus mau menyerah, dia kan sebagai manusia kan, dia mau menyerah, dia membayangkan wajah saya, dia membayangkan wajah saudara. Dan hal itu membuat dia untuk bisa melangkah satu kali lagi. Jadi pada waktu saudara mau menyerah dalam kondisi saudara yang begitu tertekan, mengalami himpitan, saudara merasa tidak mampu lagi, saudara harus ingat apa yang Yesus lakukan pada hari-hari itu. Amin. Oleh karena dosa kita lah, maka Kristus menderita sebagaimana dia menderita. Yang kita lihat sekarang ini, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Kristus seperti itu. Batu di lantai ini original dari zaman Yesus. Batu ini saksi bisu dari darah Yesus yang tertumpah bagi engkau dan aku. Sekarang kalau Bapak Ibu melihat di bawah, bisa melihat batu. Ini batu asli pada waktu Yesus Kristus. Ya. Di tempat ini, Yesus diberikan mahkota duri. Lalu dicambuk 39 kali dengan cambuk yang berujung logam tajam. Dagingnya terkelupas, darah berceceran di mana-mana karena cintanya kepada kita, supaya kita dapat berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Salah, pulli, bismanati tite. Valak. Jag vart inte skit. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda.
Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya supaya cita-cita kalian tercapai dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Hanya dengan 20.000 per hari, Anda sudah bisa merubah kehidupan anak-anak ini. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugrah Ministries. Yesus dibawa keluar kota Yerusalem untuk disalibkan. Kami menapaki Via Dolorosa, jalan kesengsaraan yang dilalui Yesus, yang ternyata adalah pasar. Bayangkan betapa dipermalukannya Yesus pada saat itu. Di hadapan banyak orang yang berkerumun di pasar, dia memikul salibnya menuju ke Golgota atau tempat tengkorak. Saat memikul salibnya, Yesus terjatuh berkali-kali karena sudah tidak berdaya. Tetapi dia tetap bangkit meneruskan langkahnya menuju Kalvari. Hatinya begitu teguh untuk menjadi anak domba Allah yang disembelih untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Lalu mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Yesus.
كفاك بالفتح خلي أبعد بكا Yesus disalib bersama dua penjahat di sisi kanan dan kirinya. Salah seorang dari penjahat itu meminta Yesus untuk mengingatnya apabila Yesus datang sebagai Raja. Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hari itu terjadi kegelapan selama 3 jam, sebab matahari tak bersinar lagi. Tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus mati. Jesus paid the price that you and I couldn't pay. Dan di atas kayu salib itu Tuhan Yesus membayarkan harga yang tidak bisa saudara dan saya bayar. Pemirsa, inilah saat yang dinanti-nantikan. Kami akan membagi-bagikan hadiah. Pertanyaannya adalah, apa nama jalan yang dilalui oleh Yesus saat memanggul salibnya menuju Bukit Golgota? Kirimkan jawaban Anda dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban kuis. Kirimkan ke nomor-nomor berikut ini, atau Anda dapat mengirimkan melalui email ke goodnews@anugrah.net. Apabila Anda mengirimkan melalui email, jangan lupa cantumkan nomor handphone Anda. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan memberikan buku God Your Family, persembahan dari Anugrah Ministries. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional. Kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret
saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kan enggak ada makanan yang enggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher, memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Jasadnya harus segera dikuburkan karena menjelang hari Sabat. Seseorang yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Inilah kubur Yesus itu, yang dikenal dengan nama Garden Tomb. And they brought him to the place called Golgotha, which is translated the place of the skull. Markus 15 ayat 22 dikatakan mereka membawa dia ke satu tempat yang bernama Golgota, atau bahasa lainnya adalah tempat di mana ada tengkorak. That cross, Jesus paid the price that you and I couldn't pay. Dan di atas kayu salib itu Tuhan Yesus membayarkan harga yang tidak bisa saudara dan saya bayar. It says that in the place where he was crucified, Dikatakan bahwa di tempat di mana Yesus disalib, there was a garden. ada taman. And in the garden, a new tomb in which no one had ever been Dan di buried. dalam taman itu ada satu kuburan yang belum pernah dipakai sebelumnya. According to the description that we see in the Gospel of John, the three places, the place of the crucifixion, the garden, and the tomb, were in a close proximity. Jadi menurut Injil Yohanes ya, jadi yang dikatakan bahwa tempatnya di mana ada tengkoraknya itu, kemudian ada tamannya dan ada kuburnya. Jadi ini tempat benar-benar mendekati seperti yang dijelaskan oleh. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Pagi itu, murid-murid Yesus datang membawa rempah-rempah ke kubur. Mereka mendapati batu itu sudah terguling. Waktu mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus.
Lalu ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan yang berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saat ini saya berada di suatu tempat yang bernama The Garden Tombs. Di belakang saya, ini adalah sebuah kubur yang dipercaya adalah tempat di mana Tuhan Yesus Kristus pada waktu Dia setelah disalibkan, Dia mati dan kemudian Dia dikuburkan di tempat ini, di suatu tempat yang merupakan milik sahabatnya bernama Yusuf Arimatea. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa di dalam tempat ini bersama-sama saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan dan merasakan bahwa percaya bahwa saudara sekalian tahu bahwa apa yang firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit daripada kematian. Oleh karena itu, mari pemirsa sekalian, kita akan lihat apakah benar kubur ini sudah kosong ataupun tidak. Mari kita ikuti. Pemirsa sekalian, saat ini kita berada di kubur Yesus. Saudara akan lihat di sebelah sana, kubur ini kosong, saudara. Puji Tuhan. Saya membawa kabar baik buat saudara, dosamu sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni. Bukan karena apa yang bisa kita lakukan, bukan karena kita ada di tanah perjanjian ini saudara. Walaupun siapapun yang belum pernah datang ke tempat ini, tetapi pada waktu mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diampuni. Terima pengampunan ini, terima saudara, terima. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Firman-Nya berkata, tahukah saudara bahwa engkau adalah kepala dan engkau bukan ekor. Engkau naik dan engkau tidak turun. Engkau tidak lagi dikutuki, tetapi engkau diberkati, saudara. Engkau disayang, engkau dikasihi. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau kekasihnya Kristus, saudara. Pulang dengan keyakinan. Terima berkat, terima, saudara. Terima kebaikan Tuhan. Engkau layak, saudara, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih Kristus di dalam kehidupan. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadi di Alkitab itu ditulis jelas-jelas bahwa murid-murid Yesus menangkap 153 ekor ikan. Itu berarti kan ada arti yang sangat sungguh-sungguh, tapi nggak banyak informasi yang beredar mengenai apa arti 153 ini. Jadi saya merasa diberkati hari ini bahwa ada satu peneguhan, sesuatu yang luar biasa ya. Artinya Ani Elohim, akulah Tuhan. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Aku is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta.
tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah, kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Setelah kebangkitannya, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya kehilangan arah dan kembali menangkap ikan, Yesus menunggu mereka di tepi pantai. Semalaman murid-murid tidak mendapatkan ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka menangkap 153 ikan. 153 dalam bahasa Ibrani adalah Ani Elohim, yang artinya Aku adalah Tuhan. Gereja yang dibangun oleh orang Bizantin pada abad 5, tapi gereja itu dihancurkan oleh tentara Persia. Di dalam gereja ini ada batu di mana Yesus Kristus dan murid-muridnya makan sarapan. Yesus menyediakan sarapan bagi mereka semua. Sesudah sarapan, Yesus menguatkan panggilan Simon Petrus yang waktu itu merasa bersalah, menyesal, dan tidak layak karena dia telah menyangkali Yesus hingga 3 kali. Anugerahnya sungguh besar bagi kita. Pada saat kita merasa tidak layak pun, Ia yang akan melayakkan kita. Jadi di Alkitabnya ditulis jelas-jelas bahwa murid-murid Yesus menangkap 153 ekor ikan. Itu berarti kan ada arti yang sangat sungguh-sungguh, tapi nggak banyak informasi yang beredar mengenai apa arti 153 ini. Jadi saya merasa diberkati hari ini bahwa ada satu peneguhan sesuatu yang luar biasa ya. Artinya Ani Elohim, Akulah Tuhan. Nah, di dalam kehidupan saudara, kalau saudara mempunyai, saya berbicara tentang keraguan-keraguan ya. Saudara tahu pada waktu murid-murid Tuhan Yesus ditinggal mati oleh Yesus, mereka mengalami keraguan-keraguan atas apa, saudara? Nomor 1, atas panggilan hidup mereka. Di dalam kehidupan kita akan ada selalu banyak keraguan-keraguan akan panggilan kita. Benar nggak sih Tuhan Engkau memanggil aku untuk menjadi seorang pengusaha? Biasanya kalau pengusaha nggak ragu-ragu, saudara. Kalau menjadi hamba Tuhan ini loh, ragu-ragu. Tuhan, benar nggak Engkau memanggil aku untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Karena apa? Menjadi hamba Tuhan seperti kami, saudara, banyak tantangan, gitu, saudara. Jadi apapun yang menjadi panggilan saudara, saudara harus pegang dan taruh dalam hati saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus Kristus bangkit dari alam maut, dia tinggal di Israel, di Galilea, di Yudea, dan dia nampak kepada murid-muridnya 40 hari. Sesudah dia bangkit, dia naik ke Bukit Zaitun. Dia memberkati murid-muridnya dan dia naik ke surga. Sesudah berkata demikian, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Di atas batu inilah kaki Yesus terakhir kali berpijak. Saudara lihat bahwa Tuhan Yesus pernah ada di sini. Batu ini dipercaya sebagai tempat terakhir di mana dia ada di muka bumi, dan kemudian dia berada di surga. Firman Tuhan juga mengatakan dengan cara yang sama pula, dia akan kembali. Kata firman Tuhan, dia akan kembali dengan cara yang sama, dia naik surga, dia akan turun. Kita nggak tahu apakah di sini atau di tempat lain, tapi yang terpenting kalau
janji Tuhan, janji Bapa di surga akan kedatangan putra yang tunggal yang pertama itu sudah digenapi, penebusan sudah digenapi, maka dengan mata iman kita harus melihat dan percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua ini juga pasti akan digenapi. Ada satu amanat agung, pergi dari Yerusalem, kan kita sudah di Yerusalem kan ini. Kemudian Yudea itu seperti provinsinya, Samaria itu menggambarkan orang-orang yang selama ini kita benci, saudara. Orang Yahudi dan orang Samaria itu saling bermusuhan. Tapi berita Tuhan bahkan orang-orang yang kita nggak suka pun kita harus mau mengabarkan Injil kepada mereka, bahkan sampai ke seluruh ujung. Saudara mau? Ya. Dan melepaskan berkat dan kuasa dalam nama Bapa, Saudara, dalam nama Yesus. Lalu para murid menunggu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Di hari Pentakosta, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Lalu tampak seperti lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dipenuhilah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Percaya rencanamu Tuhan. Kalau bukan rencanamu tidak mungkin kami bersama-sama rekan-rekan kami ke tempat ini. Tapi rencanamu yang terlebih dahulu Tuhan, mendahulukan semua apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati segala perjalanan kami nanti. Apa yang kami lihat menjadi berkat untuk rekan-rekan kami di Indonesia. Terima kasih Yesus, kuserahkan segala tantanganmu. Hanya sinar kemuliaan-Mu, Kau mencurahkan segala berkat-Mu ke tempat ini, bahkan ke Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Petrus pertama kali berkhotbah kepada orang banyak, dan ada sekitar 3.000 orang yang memberikan diri dibaptis pada hari itu. Demikianlah kisahnya, bagaimana Injil mulai tersebar sampai kepada bangsa-bangsa. Kabar baik bahwa keselamatan sudah diberikan kepada kita. Sesuatu yang sangat luar biasa, kita akan berenang dengan mengapung di lautan. Yang nggak bisa berenang pun pasti akan floating, ngapung. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kami sangat menikmati perjalanan di tanah perjanjian Israel ini. Kami sempat berenang mengapung di Laut Mati. Bisa sekalian, saat ini kita berada di suatu tempat yang bernama Laut Mati. Tempat ini 430 meter di bawah permukaan laut. Jadi sekarang kami berada di tempat yang paling bawah di permukaan laut. Dan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan berenang dengan mengapung di Laut Mati. Yang nggak bisa berenang pun pasti akan floating, ngapung. Berkunjung ke padang gurun Qumran di mana ditemukan gulungan kitab suci. Di depan bisa melihat sekarang salah satu gua yang ditemukan oleh orang Bedouin pada tahun 1947. Di sini mereka menemukan 6 tempian, 5 tempian kosong, 1 tempian punya naskah Laut Mati 1. Tak lupa berbelanja souvenir bagi keluarga dan handai taulan. Akhirnya tiba waktunya bagi kami untuk berpisah. Meskipun ada perasaan sedih di hati, kami tahu kami akan selalu membawa kenangan manis di dalam hati. Dan kami pasti akan berjumpa kembali. Shalom, shalom, lehitraot, lehitraot, shalom, shalom, shalom habirin. Pemirsa sekalian, rupanya perjumpaan kami bersama dengan pemirsa sekalian di Tanah Perjanjian selama 8 hari ini merupakan suatu perjalanan yang luar biasa. Dan kami berdoa suatu kali kelak pemirsa sekalian, Anda pun akan pernah menjejakkan kaki Anda di Tanah Perjanjian untuk Anda dapat melihat penggenapan daripada firman Tuhan, bagaimana Alkitab dapat menjadi hidup, dan Anda melihat sesuatu hal yang luar biasa. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Debbie Katarina, kami akan menjumpai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang. Dan juga bersama dengan kameramen Agustinus Bambang Hendrata dan seluruh kru dan teman-teman daripada Good News Program dan semua teman-teman grup yang bertugas, bersama bus driver kami Sinan dan juga bersama dengan Bishara. Oke, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugerah.net, dan kami percaya bahwa ada banyak berkat Tuhan yang luar biasa. Dari Ben Gurion Airport di Tel Aviv kami mengatakan Shalom Haverit, Tuhan Yesus memberkati. Ini dong, makan dong. Hah? Kakak. Tak potol kan? Yesus Kristus berbicara dengan murid-muridnya. I am sailing, I am sailing. Luar biasa.